Sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Huwa khalaqahuma min nafsin wahida wa bassa minhuma rijalan wa nisaa. Sholli wa sallim iman ala ahmada wal ashabi man qad wahada. وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا. هو خلقهما من نفس واحدة وبث منهما رجالا ونساء. طيبة إلا بجهدنا رجالا ونساء. إنه لن نشهد حياة عادلة إلا بعدلنا رجالا ونساء. Salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Innan nikah badiun ala ridha minar rajuli wal mar'ati ala sawa adafuhu nailu sakinah lahuma wa hamlu
بينهما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله أساسه على إيمان ومبادلة صبر وفاء تفاهم ومعاونة جلب مصالح لأفراد عائلة درء مفاسد من كل بقية جلب مصالح لأفراد عائلة درء مفاسد من كل بقية اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله فإمساك بمعروف في اتفاق أو تسريح بإحسان في افتراق خذ هذه تعلم القرآن هداية من النبي للظمآن اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir di ruangan Zoom yang penuh dengan penuh dengan keberkahan dan juga kemaslahatan. Terima kasih Mbak Wiwin Rahmawati sudah hadir di awal-awal. Subhanallah, pokoknya ini teladan banget nih ibunya kita ini. Lalu siapa lagi? Pak Samsul Arifin, matur suwun Pak Samsul. Dulu ya, kalau Samsul Arifin Banjarmasin. Dan siapa lagi? Mbak Raiso, Roisa, Raisa, Mbak Raisa. Lalu siapa lagi? Putri Nada dan semuanya aja. Juga ada Bunda Rojiko. Terima kasih Bunda Rojiko. Saya pikir tadi kemana nggak nongol-nongol, ternyata ada juga. Juga yang paling luar biasa di sini sudah hadir juga narasumber kita di Rain Ramadan Inklusi yang terakhir ini ya. Aduh, makanya kita ini menyuguhkan narasumber yang ini waktunya padat sekali tapi diculik ini oleh Mubadalah. Mbak Fadilah Munawaroh, Nyai Fadilah Munawaroh, pengasuh pondok pesantren Al-Kaisi Buntet Pesantren. Dan juga saya sampaikan permohonan maaf untuk teman-teman yang sudah hadir di sini karena Buya Husain Muhammad
berhalangan, padahal sudah jauh-jauh hari saya kontak Buya untuk mengisi ngaji Ramadan ini, tapi ya apa kata lain ya, nasib gitu ya. Nasib berpihak lain. Ternyata Buya tidak bisa berkenan karena memang ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya yang sudah hadir di sini, tapi tidak melepaskan surut untuk tetap ngaji Ramadan inklusi yang terakhir ini. Saya mengundang Nyai Fadilah ini yang katanya sibuk hari ini, ada jadwal bukber lagi, tapi demi mubadalah, demi jamaah mubadalah, Bu Nyai rela untuk meluangkan waktunya. Untuk itu, dan Rain yang terakhir ini akan dimoderatori langsung oleh Pimred Mubadalah.id. Wah, ini kurang apa lagi istimewanya ini ya. Pokoknya di tap terus lah pokoknya. Di, jangan lupa like and share dan juga bikin tulisan. Ya, begitu ya Mbak Raisa ya. Oke. Jadi ingat itu kontributor Mubadalah Mbak Raisa ini. Oke, pokoknya Mbak jangan lupa tetap memang sampai selesai. Nanti kita akan pada hari sesi terakhir ini ada doa dari Mbak Fadilah Munawwaroh ini yang terkenal aja. Begitu ya Fadilah ya. Oke. Untuk itu waktu saya serahkan kepada Mbak Zahra Amin yang akan mengkomandoi Rain yang terakhir ini, Ramadan inklusi ini. Silakan Mbak Zahra. Terima kasih Bang Dul. Terima kasih Bang Dul sudah mengantarkan diskusi kita pada siang jelang sore hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali untuk kegiatan ngaji Ramadan inklusi pada siang hari ini di sesi keempat. Saya awali dengan sapa-sapa dulu pada yang terhormat Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, pada yang terhormat 5 lembaga penyangga KUPI yang terdiri dari Alimat, Rahimah, Fahmina, Gusturian, dan Aman Indonesia, serta seluruh salingers, istilah untuk panggilan untuk ini ya, penggemar mubadalah, salingers, dan jamaah ngaji Ramadan inklusi. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui, hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Ramadan 1446 Hijriah, tepatnya di hari ke-23. Semoga puasa kita semua masih lancar. Di minggu terakhir Ramadan juga kita mengingat ada malam Lailatul Qadar yang konon tidak sama dengan malam-malam yang lain. Di malam itu setiap Muslim dianjurkan untuk mengerjakan ibadah fardu di sepertiga malam, ibadah sunnah juga di pertengahan, dan doa di waktu menjelang terbitnya fajar. Banyak cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena kita dijanjikan untuk mendapatkan pembebasan hal, karena sebagai hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Tapi bagaimana jika ada orang Islam yang memiliki keterbatasan seperti teman-teman difabel, kemudian teman-teman perempuan yang ketika punya keinginan untuk menghidupkan 10 malam ganjil terakhir justru terkendala karena sedang menjalani proses biologis menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, kemudian teman-teman difabel juga karena keterbatasan fisik atau pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, seperti para pekerja malam, penjaga malam, harus shift malam yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari, sudah ada di tengah-tengah kita, Bu Nyai Fadilah Munawwaroh, pengasuh Majelis Al-Kayis Buntet Cirebon, yang akan menyampaikan materi tentang menggapai Lailatul Qadar, berkah Ramadan untuk semua, dan nanti akan diakhiri dengan berdoa bersama untuk menggapai Lailatul Qadar. Sekaligus nanti juga ada penutupan ngaji Ramadan inklusi di tahun 1446 Hijriah atau 2025 di tahun ini. Pada Bu Nyai Fadilah, waktu dan tempat, monggo Bu Nyai. Siap, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu Assalamualaikum Bu wassalamu. Nyai, suaranya belum masuk. Belum masuk ya? Udah Bentar. kok Mbak, udah. Masuk. Kurang keras. Sudah masuk belum? Perasaan sudah unmute ya? Sudah. Sudah kan Mbak Sarah? Di aku sih aman, Bu Nyai. Mbak Sarahnya yang belum. Ya, sudah terdengar Bu Nyai. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Mubadalah founder yang kami hormati semuanya dari tim Mubadalah, dari KUPI, Majelis KUPI yang saya hormati semuanya yang ada di sini, salinger-salinger semua yang saya cintai dan saya hormati ya, yang hadir di sini semuanya, semoga selalu dalam keadaan kesehatan, semoga selalu dalam kemudahan dan kelancaran semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini walaupun ini merupakan badal ya. Semoga bukan badal holat. Semoga ini bisa mengisi waktu kita semua. Dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Allahumma amin ya. Alladzina yastami'una al-khaira fayattabi'una ahsanah. Semoga kita semua mampu untuk mengambil manfaatan dari hari ini. Bismillah. Ini sebetulnya Buya Husen ya, karena ini nurut aja karena saya ini adalah murid beliau. Jadi ketika ditodong ya udah nurut. Oke, matur nuwun. Tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Zahra bahwasanya malam terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu merupakan malam Lailatul Qadar. Memang benar. Jadi sebenarnya apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar, Al-Qadar sendiri itu ketika dimaknai bisa kita temukan 3 makna ya dalam Al-Qadar sendiri itu. Jadi merupakan malam penetapan. Makanya kan di situ ada tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya kan? Ada inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min Recording in alfi syahr. progress. Tanazzalul malaikatu warruh. Gitu loh. Pokoknya kan kita sudah hafal semuanya bahwa surat Al-Qadar itu adalah turun semua malaikat itu kan sampai hatta matla'il fajr gitu kan. Nah, ini merupakan memang benar adanya karena Al-Qadar sendiri itu ada 3 makna yang bisa kita simpulkan di situ adalah penetapan atau pengaturan. Di mana Allah itu yang mana ketika Allah kan berarti campur tangan Yadullah itu ke tangannya kan melalui beliau-beliau nabiuna gitu kan, malaikat-malaikat gitu tangan kanan. Jadi merupakan agar supaya strateginya Allah untuk mengambil atau untuk memilah mereka atau hamba-hamba Allah mana nih yang sedang bertaubat, hamba-hamba Allah mana nih yang sedang memohon ampun, hamba-hamba Allah mana nih yang sedang berdoa mendekatkan diri kepadaku Allah gitu. Jadi ini merupakan satu makna adalah penetapan atau pengaturan. Yang mana ketika malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala sendiri pun aslinya tuh turun sendiri juga ya, bukan hanya malaikat saja tapi Allah pun turun sendiri mencari hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang sedang bertaubat, wahai hamba-hambaku yang sedang memohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni, pasti aku akan terima taubatmu gitu. Jadi ini sebenarnya merupakan diangkatnya amal ibadah kita. Makanya ketika malam 10 terakhir bulan Ramadan, kita kan dianjurkan atau disunahkan untuk selalu berlomba-lomba fastabiqul khairat gitu kan. Yang tadinya malas-malas dalam beribadah, nah di malam 10 ini kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita agar supaya menjadi insan yang tergolong dicintai dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah Al-Qadar sendiri ada mempunyai makna adalah kemuliaan. Kemuliaan. Nah, Al-Qadar sendiri juga ada mempunyai makna kemuliaan karena di sini ada alfi syahr ya. Jadi kita beribadah selayaknya seperti hanya 1000 bulan. Nah, malam 1000 bulan.
kita hidup juga nggak tahu kan, paling umurnya itu nyampe 70 apa nggak ngerti, umur sampai umur 80 juga nggak ngerti. Kalau kita kalkulasikan kan kisarannya antara kurang lebih 83 tahun ya kalau 1000 bulan itu. Nah, kita kira hidup seperti itu. Lah, hidup 83 tahun ini pun jika dikalkulasikan dengan kehidupan di akhirat itu tidak ada apa-apanya, karena 1/4 jamnya di akhirat itu 124 umur manusia di dunia, itu baru 1/4 jam di akhirat. Nah, makanya apa? Di malam Lailatul Qadar ini pahalanya dilipat gandakan, jadi sebagaimana satu malam beribadah, satu malam full beribadah, itu pahalanya sama dengan 1000 bulan, sama dengan 83 tahun kisarannya kita beribadah tanpa jeda gitu. Nah, ibadahnya itu diterima. Terus makna yang ketiga dari Al-Qadar sendiri itu adalah makna sempit. Maksudnya sempit itu adalah apa? Bukan sempit kita berdesak-desakan, itu bukan ya. Tapi sempitnya di sini adalah kita karena di sini disajikan berbagai macam nafsu kita yang selalu menguasai akal kita. Terus kita disajikan untuk tidur aja daripada kamu melek, nanti kamu besok nggak bisa kerja karena kamu ngantuk dan lain sebagainya. Pokoknya kita disempitkan dengan pemikiran-pemikiran bahwasanya kita tidak bisa beribadah, atau pemikiran sempit lagi di sini diartikan ketika perempuan sedang haid, "Woi, kamu sedang haid, berarti kamu sepertiga amal kamu tuh ibadahmu tidak bisa sempurna karena kamu haid." Oh, kata siapa? Orang perempuan ya, perempuan itu kan sudah unik sendiri ya, perempuan yang istimewa. Istimewanya lagi kan dia dikasih sama Allah itu ada menstruasi. Lah, ini merupakan ketika kita menjalankan ibadah. Ibadah itu tidak hanya berupa sholat, tidak hanya membaca Al-Quran, karena memang ketika kita sedang haid, diharamkan untuk berhubungan badan, diharamkan untuk tawaf, diharamkan untuk membaca Al-Quran, diharamkan untuk melakukan puasa, diharamkan untuk melakukan sholat. Nah, ketika kita menjalankan keharaman ini, berarti kita tidak puasa, kita tidak ibadah sholat, kita tidak menderes Al-Quran, karena kita dalam keadaan haid, ini sudah termasuk merupakan dia juga sedang menjadikan dirinya berkualitas dalam beribadah kepada Allah. Karena ketika dia menjalankan rutinitas, misalnya, saya mana, saya haid, saya mau puasa aja, justru dia malah tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Karena perintah Allah ketika dia sedang haid, dia tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh melakukan tawaf gitu. Jadi ketika kita sedang haid, ya tidak disempitkan oleh sesuatu yang bisa bermanfaat. Kita bisa dengan beribadah yang lainnya, dengan cara melayani keluarga kita, dengan cara kita tersenyum dengan sanak saudara kita, tersenyum dengan orang yang telah menyakiti kita. Nah, karena termasuk tanda dari orang yang dirindukan oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah, yang mana semua penghuni surga itu pada iri padanya, adalah salah satunya ada dua ini. Dia selalu tersenyum kepada mereka yang telah menyakitinya, dan dia memaafkan kepada mereka yang telah menyakitinya. Nah, ini kan bisa menjadi ibadah yang tersendiri bagi mereka-mereka yang sedang haid. Karena haid itu, saya nggak bisa terus Al-Quran nih, padahal kan kesunahan ketika malam Lailatul Qadar kan kita diperbanyak membaca Al-Quran. Gimana nih? Kita bisa ambil sisi lain dengan bersedekah, ya kan? Karena termasuk kita ambil dengan berzikir, kita ambil dengan membaca istighfar gitu. Jadi kita jangan dimaknai sempit ya, karena memang saya ini terkendala nih, saya nggak bisa bersedekah, saya nggak bisa jalan contoh, atau saya tidak punya tangan, saya tidak bisa untuk mengulurkan. Loh, kan kita bisa mengulurkan dengan yang lainnya, kita bisa tersenyum, itu pun juga termasuk sedekah gitu. Jadi apapun keadaan kita, ini tidak menjadikan diri kita itu terjebak, atau tidak bisa menjadikan diri kita itu terbelenggu, tidak bisa melakukan hal kebaikan, tidak bisa. Jadi kita semampu kita, karena semua anggota badan kita ini adalah kedaulatan tubuh kita, ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin ya. Jadi apapun yang kita lakukan ini bisa selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, selagi kita mau ya. Jika ada kemauan pasti bisa terlaksana, kecuali kalau kita tidak ada kesadaran diri, tidak ada kemauan untuk memperbaiki diri kita, ya naudzubillah. Jadi kita bisa sedang haid, kita mempersiapkan buka gitu kan, kita memasak untuk keluarga, ini juga termasuk pencapaian dalam Lailatul Qadar. Loh, itu kan tidak di malam hari, no. Lailatul Qadar ini memang makna yang tersirat sebenarnya, yang kebanyakan dijelaskan memang malam-malam terakhir di bulan Ramadan gitu kan.
Nah, ketika ada rumus tersendiri dari Imam Ghazali pun, ini sebenarnya kalau menurut rumus Imam Ghazali ya, menurut rumus beliau, ini malam tadi malam kalau Lailatul Qadarnya. Karena Sabtu itu adalah awal bulan Ramadan gitu. Jadi kalau awal Ramadan itu Sabtu, berarti malam Lailatul Qadarnya itu malam 23. Nah, tapi kan ini hanya semacam rumus saja ya. Karena yang hakikat yang sebenarnya adalah malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana kita bisa menghidupkan malam tersebut atau hari di mana kita bisa menghidupkan hari tersebut. Nah, makna dari menghidupkan hari ini adalah kita melakukan hal-hal yang positif yang lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Sebagaimana Rasulullah berkata bahwasanya taubat yang paling diterima atau amalan yang paling diterima atau bulan yang paling bagus adalah ketika kita melakukan hal itu lebih baik daripada hari kemarin gitu. Jadi ini tidak mematahkan semangat kita ya, walaupun kita ini udah 7 hari, kemudian udah kelewat tanggal 21, udah kelewat tanggal 23, nanti terus malam 24 tidur terus tanpa beribadah, malam 25 lalu kita cari diganjil nih. Padahal belum tentu, padahal bisa jadi Lailatul Qadarnya itu ada di malam 24 gitu, padahal bisa jadi gitu. Jadi pokoknya intinya malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana kita ini bisa mendedikasikan diri untuk selalu bercumbu rayu beribadah kepada Allah. Nah, ibadah ini tidak melulu harus membaca Al-Qur'an, tidak melulu harus dengan sholat terus-menerus, tapi melalaikan tugas lainnya. Kita melakukan sholat terus tapi anak ditinggalkan rewel menangis, biarin sama neneknya atau lain, ini juga tindakan yang salah ya. Terkadang ada yang demikian, memilih beribadah itikaf di masjid, tapi istrinya kelaparan di rumah gitu. Suaminya itikaf 3 hari di masjid, tapi anak dan istrinya terabaikan. Ini juga hal yang salah. Atau dia melakukan hal-hal yang menurut dia itu katanya mencari malam Lailatul Qadar. Selamanya misalkan tidak pernah keluar kamar karena sedang junun, sedang beribadah kepada Allah, melalaikan keluarga. Ini juga merupakan dosa besar. Jadi intinya malam Lailatul Qadar itu memang benar adanya dan itu memang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kita bisa meraihnya dengan hal-hal yang positif. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan atau tidak bisa menghidupkan malam, ini bisa kita dengan jamaah sholat isya dan jamaah sholat subuh. Ketika kita jamaah sholat isya, ini kita sudah dianggap menemukan setengah dari malam tersebut ya. Jadi ketika kita malam misalkan nih, malam 24 nanti kita jamaah isya, ini sudah dikategorikan kita menghidupkan setengah malam. Nah, kita lanjut tidur. Karena tidur juga merupakan ibadah ya. Kita harus relaksasikan tubuh kita agar supaya besok beraktivitas dengan baik gitu kan, tidak pusing dan tidak merasa lapar yang berkelanjutan gitu karena kita ada istirahatnya. Kita lanjut dengan subuh berjamaah. Nah, ini ketika sholat isya dan sholat subuh berjamaah, kita laksanakan dua-duanya berjamaah, ini sudah dikategorikan kita menghidupkan malam tersebut. Jadi jangan sampai kita main sempit bahwasanya malam Lailatul Qadar kita harus sepenuhnya full, satu malam itu melek, tidak tidur, tidak. Jadi bisa kita, bukan disiasatin ya, tapi ini memang benar ulama menjelaskan bahwasanya kita bisa mendapatkan sepenuhnya malam dengan dikategorikan melek ketika kita jamaah isya dan jamaah sholat subuh. Jadi kadang ada yang sambil terkantuk masa-masa melek bengi gitu kan, melek sampai malam itu padahal tidak ya. Oh iya bentar, ini kok kayak keluar. Maaf sebentar. Oke, nah kesunahan dalam malam Lailatul Qadar ini adalah memang benar ada itikaf. Tapi ketika ada kesunahan di sini, yang perlu digarisbawahi, jangan sampai kita ya melalaikan kewajiban yang lain. Jangan sampai kita langsung menggapai Lailatul Qadar, tapi kita melupakan semua kewajiban yang ada. Ini juga tidak dibenarkan. Memang ada sholat malam juga termasuk kesunahan, tadarus Al-Quran. Makanya kan ketika bulan Ramadan di mana-mana di musala-musala ini juga ada tadarus Al-Quran. Tapi perlu
pahami, tadarus Al-Quran memang baik, tetapi jika sampai jam 12 malam masih pakai speaker luar itu juga tidak baik. Karena mengganggu ketenangan tetangga dan orang lain. Nah, ketika kita sudah mengusik ketenangan orang lain, ya pastinya kita juga nantinya kan akan merasa tidak nyaman gitu kan, akan dikomplain dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menjaga diri kita lah ya, bagaimana rasanya kita harus hidup bersosialisasi dengan baik dengan tetangga, dengan semua yang non-muslim juga kita harus berlaku adil gitu. Dan zikirnya tentu macam-macam. Ada zikir mau membaca istighfar atau zikirnya itu membaca wiridan apa terserah, yang penting itu termasuk sunnah. Jadi ketika kita malam-malam ganjil memang kesunahan-kesunahan itu menggapai 1000 bulan, menggapai Lailatul Qadar. Dan istighfar, kalau istighfar ini disunahkan di sini ini sunahnya itu istighfar yang sayyidul istighfar, di Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau zikirnya ini biasanya kita disunahkannya itu membaca zikir yang termaksur ya, itu adalah zikir Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim gitu. Dan sedekah. Nah, sedekah di sini dimaknai kan kadang berbagi takjil ya. Padahal bukan hanya berbagi takjil saja. Kita berkata baik kepada keluarga. Kita memberi pelajaran yang benar kepada anak-anak kita. Contoh memberi pelajaran bahwasanya puasa itu nilainya kayak gini, tidak boleh marah. Puasa itu tidak hanya menahan nafsu saja, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga menahan dari segala macam keinginan yang tidak bisa dikontrol. Itu juga termasuk sedekah. Jadi kita berkata-kata yang baik, atau kita menulis di Facebook, menulis di Twitter, dan lain sebagainya dengan goresan-goresan yang bermanfaat, itu juga termasuk sedekah. Ketika dimana di situ tulisannya kok dibaca oleh seantero jagat raya, itu semuanya akan berbalik kepada diri kita yang telah menulis. Jadi semangat untuk menulis kebaikan, apapun itu, sekecil apapun itu ya. Walaupun tidak ada yang like, tetap semangat menulis. Yang penting ada yang baca, itu adalah sumber ibadah kita, karena itu termasuk sedekah. Karena dari itu kita tidak minta bayaran, nah itu termasuk sedekah. Ketika ada bayaran pun itu tidak sesuai dengan apa yang telah kita tuangkan dalam tulisan tersebut, pasti akan bernilai ibadah. Nah, memberi makan ini kita sudah masak, tadi sudah saya jelaskan, kita masak untuk keluarga dengan senang hati, dengan penuh cinta, ya kan? Kita tanya sama keluarga, masakannya mau makan apa sayang hari ini? Ini sudah termasuk ibadah dalam menggapai atau mencari malam Lailatul Qadar, mencari pahalanya. Jadi sangat disayangkan sekali dengan mereka-mereka yang berfaham bahwasanya harus junun melek gitu ya. Padahal dalam kitab Lataiful Isyarat sendiri itu sudah dijelaskan bahwasanya man syahidal aisya wa subha lailatul qadri faqad akhadha bihaddihi minha. Nah, padahal sudah jelas sekali di Lataiful Isyarat bahwasanya ketika dia berjamaah isya dan berjamaah subuh itu sudah dikategorikan dia menemukan malam Lailatul Qadar. Jadi ya kita usahakan jamaah isya kan pasti, karena itu menyambung dengan sholat tarawih. Nah, subuh nih kadang yang habis sahur tidur lagi. Nah, ini. Jadi kita harus paksakan diri ketika kita habis sahur, kita aktivitas, kita cari kesibukan, menunggu beduk subuh, menunggu subuh lalu jamaah subuh gitu kan. Baru ada, padahal kita tahu jalan 30 menit itu juga kesehatan buat jantung kita. Terus apa hal kita jalan tidak harus jauh, ya kan? Bolak-balik aja di teras atau di mana, itu sudah termasuk, yang penting kita nyampe 30 menit jalan-jalan gitu kan. Nah, kenapa sih harus berjamaah? Misalkan kok dia sholatnya hanya sendirian bagaimana? Ya dia tidak dikategorikan menghidupi. Kalau dia sholatnya hanya sendirian, tidak berjamaah, tidak dikategorikan menghidupi atau tidak dikategorikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi syaratnya harus berjamaah isya dan berjamaah subuh. Nah, kenapa sih malam Lailatul Qadar ini dicari-cari oleh banyak orang? Kenapa malam Lailatul Qadar ini malamnya begitu diagungkan? Kenapa sih kok sampai demikian? Karena di malam ini ada 3 peristiwa atau 3 kejadian. Nah,
Ini di sini bisa kita lihat kenapa malam Lailatul Qadar hanya kita tekankan di dalam 10 malam terakhir, tetapi nuzulul Quran di malam 17. Ayo, padahal di sini dijelaskan bahwasanya keagungan salah satu itu adalah karena diturunkannya ayat Al-Quran di malam Lailatul Qadar, diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman manusia Islam ya, sebagai pedoman, sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Injil gitu. Kenapa ada yang mengatakan bahwa nuzul Quran di malam 17. Nah, berarti kita bisa ambil mana di sini bahwasanya malam Lailatul Qadar yang sejati atau yang hakikatnya itu adalah malam di mana kita beribadah lebih baik dari kemarin, itu adalah sejatinya malam Lailatul Qadar. Lalu yang nomor 2 adalah Al-Quran itu merupakan sebagai sumber pedoman kehidupan. Nah, ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu diturunkan lagi kepada umat-umatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa menjalankan apa yang telah tersirat dalam Al-Quran. Tidak hanya membaca saja, tetapi juga kita bisa mengambil apa yang kandungan-kandungan maknanya. Allahumma amin. Nah, ini juga kita sedang termasuk mengambil makna kandungan dari Al-Quran. Kita sedang berusaha bahwasanya waktu kita ini adalah berharga. Nah, kita gunakan untuk Zoom di sini bersama Mubadalah. Ini juga sudah termasuk melakukan hal kebaikan. Lalu nomor 3, kenapa sih mulia sekali? Karena ketika seseorang itu yang memuliakan di malam Lailatul Qadar, ini seperti halnya dia menghidupi malam full 1000 bulan. Nah, di malam Lailatul Qadar, kenapa manusia dituntut untuk melakukan hal yang lebih baik? Karena di fase nomor 3 ya, di fase atau trimester trimester ketiga kayak orang ambil aja. Jadi pertama itu kan ketika bulan Ramadan di awal-awal itu kan merupakan rahmat ya, bulan rahmat, bulan adanya turunnya rahmat dari Allah. Nah, ketika fase kedua ya, ini tanggal 10 sampai 20 ini merupakan mahfirah dari Allah. Makanya ketika tanggal 10 sampai ke 20 biasanya tarawihnya yang biasanya full 5 baris jadi 3 baris gitu kan. Nah, ini di tengah-tengah. Karena di situ adanya mahfirah. Di situ ada mahfirah dari Allah. Nah, yang terakhir, yang trimester terakhir ini yang ketiga ya, yang merupakan fase ketiga merupakan apa? Itqun. Merupakan itqun. Atau di situ merupakan pembebasan diri dari neraka. Makanya di situ kadang kalau ada orang yang memang bersungguh-sungguh dalam beribadah, yang tadinya bermalas-malasannya langsung ada hirah atau ada kemauan untuk sergap kembali atau untuk lancar kembali beribadah. Tapi ya naudzubillah ada yang tambah bermalas-malasan karena di situ adalah itqun, di situ adalah pembebasan dari api neraka. Jadi Allah ini menurunkan 3 fase dalam Ramadan ini merupakan turun rahmat, lalu turun mahfirah, lalu yang nomor 3 adalah pembebasan atau pembelengguan diri ya dari siksa api neraka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selamat dari api neraka. Allahumma amin. Nah, di sini jadi jangan sampai kita misalkan yang punya keterbatasan, tidak punya, misalkan tidak bisa bicara, bisa dengan gerakan, tidak bisa dengan bergerak tangannya, bisa dengan isyarat mata atau apa. Pokoknya kebaikan yang bisa kita lakukan itu pasti ada jalan. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia sudah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jika menurut teman-teman itu bukan yang sempurna, tetapi Allah itu sudah sempurna. Jadi dalam dirimu tuh pasti ada keunikan tersendiri, ada sesuatu yang paling sempurna, ada sesuatu yang bisa dijadikan ikon tersendiri. Jadi pasti ada keahlian yang lain ya. Jadi jangan sampai patah semangat teman-teman semua. Wala taqnatu mir rahmatillah. Semuanya itu pasti ada jalan, pasti Allah permudah. Jadi jangan sampai menjadikan diri kita itu malas beribadah karena satu alasan saja. Misalkan saya nggak mampu gitu. Padahal dia bisa gitu. Jadi di mana ada kemauan, disitulah kesadaran kita harus mendorongnya ya. Diceritakan bahwasanya asal mula Lailatul Qadar ini diumpetin ya, asal mulanya Lailatul Qadar ini tidak diperlihatkan oleh Allah malam sekian, malam 27, malam 29 tidak diperlihatkan. Ini awal mulanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendengar ada 2 orang yang saling bertikai. Jadi malam ini, besok, malam ini, besok gitu. Pokoknya ada pertikaian di situ.
Oleh karena ada pertikaian, lalu malah yang tadinya Rasulullah mau mengutarakan malam Lailatul Qadar loh, malam 27 misalnya, mau bilang kayak gitu, jadi nggak jadi. Jadi diurungkan karena melihat ada pertikaian itu. Jadi kenapa demikian? Nah, karena tujuannya Rasulullah itu adalah tujuannya bertujuan bahwasanya mudah-mudahan jadi wa'asa ayyakuna khairul lakum. Wa'asa ayyakuna khairul lakum. Oh, barangkali dengan adanya disembunyikan, saya tidak bilang malam malam ini akan menjadikan dirimu itu lebih baik, menjadikan dirimu ini lebih berlomba-lomba. Jadi kan kita, oh saya kemarin baru terus satu juz Al-Quran, sekarang mau nambah 1,5 juz gitu. Jadi ada rasa fastabiqul khairat, ada rasa untuk kita atau keinginan kita untuk menambah kualitas ibadah kita. Kemarin misalkan ke warung, hibah orang, ngerasain orang, menggunjing orang gitu ya. Sekarang saya ingat taubat, saya tidak mau menggunjing lagi. Nah, kemarin merendahkan orang lain dengan keterbatasan, oh itu merupakan tindakan yang salah, sekarang tidak. Nah ini, ketika disembunyikan, ada nilai plus tersendiri di situ. Makanya, wal tamisuha fit tasi'ah wasabi'al khamisah. Makanya Rasulullah menganjurkan, ya udah kamu melek aja. Maksudnya melek aja itu yaitu tadi jamaah isya dan jamaah subuh bagi mereka-mereka yang tidak kuat ya. Karena memang kalau kita paksakan nanti malah misalkan jam 8 malas bangun karena tadi malam suntuk melek gitu kan. Akhirnya terbengkalai ya kan, pekerjaan-pekerjaan Mbak Harzahara yang harusnya menulis jadi 2 buku jadi 1 buku. Nah, gini contohnya. Jadi misalkan jadi kita yang bisa melihat ya diri kita lah ya, yang bisa menguasai diri kita kan kemampuan kita kapan, misalkan kita mampu nggak nih melek, kalau kita tidak mampu ya udah, kan ada lainnya gitu kan, ada cara lain gitu. Misalkan kita paksain untuk ini, terus nanti besoknya malah kita jadi masuk rumah sakit, contoh karena lemes atau gimana, kan ada. Seseorang tuh fisiknya tuh berbeda-beda. Jadi ada yang kuat, ada yang tidak. Ada yang tumbang, ada yang kuat gitu. Jadi jangan kita samakan dengan mereka-mereka. Allah, melek segitu aja kamu nggak bisa, berarti kamu tuh bukan Islam yang kafah. Kamu berarti bukan perempuan atau bukan muslim yang baik. Kamu tidak mau berlomba-lomba dalam Lailatul Qadar. Jangan salah, Lailatul Qadar itu bisa kita raih dengan segala sesuatu yang bernilai ibadah kapanpun itu. Misalkan sekarang nih, kita sedang berusaha mencari Lailatul Qadar. Barangkali hari ini jam 2 ini ada malaikat turun sedang membagikan rahmatnya kepada kita semua yang sedang meluangkan waktunya untuk bersama dengan Ramadan inklusi mubadalah ini. Kan kita nggak tahu. Nah, jadi kebaikan apapun itu, sekecil apapun itu, pasti ada nilai rahmat dari Allah. Dan semua yang berbuat kebajikan, pasti Allah pandang dengan rahmat dari Allah. Dan semuanya, malaikat pasti akan memintakan rahmat, memintakan ampunan, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka-mereka yang berbuat kebaikan. Nah, di malam ini juga merupakan malam-malam yang diijabah doanya. Sebenarnya bukan hanya malam-malam ini saja, tapi Allah tekankan di malam Lailatul Qadar pasti diijabah. Padahal Allah sendiri, ud'uni astajib lakum. Kapanpun engkau berdoa dan dimanapun engkau berdoa, bagaimanapun keadaanmu sedang berdoa, misalkan saya banyak dosa, pasti doa saya tidak dikabulkan. Tidak. Allah ini tidak memandang siapapun mereka, hambanya mereka yang ud'uni astajib lakum. Ud'u kalian semua. Kalian semua itu entah bagaimana keadaannya. Allah ini tidak hanya misalkan kamu yang keadaannya sedang berkerudung. Tidak. Semua makhluk Allah yang berdoa, melangitkan doa kepada Allah, pasti astajib. Pasti Allah akan mengabulkan doanya. Jadi tidak hanya di malam-malam Lailatul Qadar saja. Jadi nanti setelah misalkan sudah lebaran, saya sudah nggak mau berdoa lagi lah, kan doanya udah kemarin. Jangan. Karena semua waktu itu adalah berharga. Jadi semua waktu yang kita gunakan untuk kebajikan, itu merupakan waktu yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Lailatul Qadar ini adalah pemicu atau pembelajaran diri kita agar supaya bisa berbuat baik di kemudian hari. Bukan hanya berbuat baik hanya di 10 bulan Ramadan ini saja, tetapi di kemudian hari. Jadi ini merupakan
transisi latihan kita. Jadi kita dilatih atau kita lagi dalam masa apa ya, pokoknya kayak di training gitu ya. Di training agar supaya nantinya bulan Syawal kita mampu menjadikan diri kita sama seperti bulan ini, bisa enggak gitu, agar supaya kita istiqomah. Karena orang kan bisa dikategorikan istiqomah ketika sudah 40 hari berturut-turut melakukan ibadah itu secara terus menerus. Jadi dia konsisten tadarus. Nah, nanti setelah ini nih, setelah 10 bulan 10 hari terakhir Ramadan ini dia mau lanjut nggak tadarusnya gitu. Jadi jangan sampai nanti bulan Syawal, ini kan udah bukan bulan Ramadan, ngapain tadarus? Nah, padahal tadarus itu juga bukan hanya di bulan Ramadan saja. Gitu. Jadi ada yang mengatakan, ulama ada yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi Lailatul Qadar adalah di mana malam-malam Anda itu jam Isya dan sholat subuh. Jadi di kemudian hari, misalkan bulan-bulan Ramadan ini sudah lewat, tapi jenengan selalu konsisten untuk jamaah sholat Isya dan jamaah sholat subuh, ini juga bisa dikategorikan Lailatul Qadar. Ini ada ulama yang mengatakan demikian. Jadi bagaimana kita memantaskan diri untuk menjadi manusia yang hakiki, memantaskan diri untuk menjadi manusia yang dicintai, yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta bukan hanya bulan saja, tadi cinta harus ada pembuktian kita ya. Kita kayak memilih pasangan saja kan kita harus buktikan kalau kita cinta. Nah, kita buktikan cinta kita kepada ibadah, cinta kita kepada Nabi, cinta kita kepada Allah, ya kita buktikan dengan ibadah yang selalu konsisten, tidak hanya mengejar Lailatul Qadar saja. Mungkin ada pertanyaan? Apa masih sampai jam berapa ini? Terima kasih Bu Nyai. Sebelum nanti ada pemutaran jeda video, kita mau foto bersama dulu. Sambil foto ya. Ya, sesi foto bersama dulu sebelum nanti, mumpung pesertanya masih banyak, yang berkenan silakan on cam. Kita akan sesi foto bersama sebelum nanti diskusi, tanya jawab, dan pemutaran video. Saya buka ada tamu sebentar. Oh, Bu Nyai ada tamu. Sambil menunggu Bu Nyai, kita akan putar video profil. Pamina apa Budala? Masih. Bu Nyai mau foto bersama dulu atau kita jeda video dulu? Foto bersama dulu. Oke, foto bersama dulu. Silakan teman-teman bisa on cam kameranya. Kita sesi foto bersama sebelum nanti kita lanjut dengan diskusi. Baba, Aida. Ya, semuanya. Kedua, tiga. Ini bisa satu. Sudah? Sudah. Teman-teman, nanti setelah jeda video kita akan ada diskusi tanya jawab. Yang ingin bertanya langsung silahkan bisa resen, bisa melalui chat di chat Zoom. Dan saya juga ucapkan selamat datang ke Profesor Dr. Ibu Tuti Hamidah dari Guru Besar dari UIN Malang. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir dalam Zoom meeting ngaji Ramadan Inklusi Mubadalah siang hari ini. Assalamualaikum Ibu Tuti Hamidah. Terima kasih sudah berkenan hadir. Langsung kita pemutaran video dulu sebelum nanti kita diskusi dan tanya jawab. Sejam kan benar?
Kongres Ulama Perempuan Mubadalah ID merupakan representasi media Islam dan hak-hak perempuan. Hadir untuk menguatkan kapasitas dan otoritas ulama perempuan dengan mengusung perspektif mubadalah yang meneguhkan nilai-nilai kesalingan, kesetaraan, kerjasama, dan keadilan dalam relasi marital, familial, dan sosial yang lebih luas. Mubadalah ID juga hadir dengan tema perdamaian dan kebangsaan, keadilan gender, serta keberlanjutan lingkungan. Menyapa para santri milenial sebagai basis komunitas untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih islami, damai bermartabat, adil, dan maslahat. Sebagai media online, basis utama Mubadalah ID adalah laman website yang konten-kontennya disebarkan melalui berbagai platform di media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok Mubadalah ID. Konten-konten ini diproduksi bersama 300 kontributor dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Untuk menunjang kerja-kerja media ini, setiap tahun Mubadalah ID mengadakan Festival Mubadalah, pelatihan kepenulisan dan literasi media sosial, dan pengajian kitab kuning bersama para ulama perempuan di bulan Ramadan. Bersama media Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Ya, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi, kita kembali lagi di Ngaji Ramadan Inklusi, sesi terakhir bersama Ibu Nyai Fadilah Munawaroh, pengasuh Majelis Taklim Al-Kayis dari Buntet, Cirebon. Kita kembali pada kajian sesi siang ini terkait dengan meraih berkah Ramadan untuk kita semua, tentang Lailatul Qadar. Tadi Bu Nyai sudah menjelaskan tentang makna Lailatul Qadar dan kita yang perempuan, para perempuan yang mengalami pengalaman biologis ataupun teman-teman difabel tidak perlu merasa insecure ya, tidak perlu merasa tidak pede, tidak percaya diri untuk bisa meraih pahala atau keutamaan di malam Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu ternyata tidak hanya berhenti di tanggal 23 yang konon ya, menurut ramalan atau rumusan ahli kitab itu di tanggal 23 atau semalam, sehingga mengurangi semangat kita untuk mengakhiri atau menyelesaikan ibadah-ibadah yang lain selama bulan Ramadan ini. Di chat di Zoom sudah ada pertanyaan dari Muhammad Hairul Imam. Bila semua waktu berharga, Bu Nyai, apakah ada Lailatul Qadar dan ada Lailatul Qadar, adakah pula Nahratul Qadar? Mungkin sekedar khair min alfi yaum, itu nanti Bu Nyai juga sudah membaca. Kemudian ada yang raise hand dari Atika. Silakan Atika, bisa langsung open mic. Ya, terima kasih. Bu Fadila, saya mau tanya, tadi kan penjelasannya bahwasanya untuk menghidupkan Lailatul Qadar, salah satunya adalah dengan sedekah. Nah, bagaimana kalau kita sedekah dengan pengemis, mohon maaf pengemis. Tapi di sisi lain itu pengemis sendiri kan, dia kan tidak bisa mengeluarkan uang untuk sedekah. Nah, bagaimana kalau kita sedekah dengan pengemis, sedekah dengan pengemis, tapi dia tidak bisa mengeluarkan uang untuk sedekah. Nah, bagaimana kalau kita sedekah dengan pengemis, sedekah dengan pengemis, tapi dia tidak bisa mengeluarkan uang untuk sedekah. Nah, bagaimana kalau kita sedekah dengan pengemis, sedekah dengan pengemis, tapi dia tidak bisa mengeluarkan uang untuk sedekah. Nah, bagaimana kalau kita sedekah dengan pengemis, sedekah dengan pengemis, tapi dia tidak bisa mengeluarkan uang untuk sedekah. Nah, bagaimana kalau kita sedekah dengan pengemis, sedekah dengan pengemis, tapi dia tidak bisa mengeluarkan uang untuk sedekah. Nah, bagaimana kalau kita sedekah dengan pengemis, sedekah dengan pengemis, tapi dia tidak bisa mengeluarkan uang untuk sedekah. Nah, bagaimana kalau kita sedekah dengan pengemis, sedekah dengan pengemis, tapi dia tidak bisa mengeluarkan uang untuk sedekah. Nah, bagaimana kalau kita sedekah dengan pengemis, sedekah dengan pengemis, tapi dia tidak bisa mengeluarkan uang untuk sedekah. Nah, bagaimana kalau kita sedekah
pekerjaan yang tidak dibolehkan ya. Dalam artian itu kalau di Islam itu kalau bekerja sebagai pengemis kan nggak boleh. Nah, gimana kalau kita memberikan sedekah untuk pengemis kayak gitu? Terima kasih. Monggo Bu Nyai langsung direspon. Oke. Kalau yang tadi dari Mas Hairul itu, adakah Naharul Qadar gitu ya? Karena kalau Lailatul Qadar sendiri itu kan udah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau Lailatul Qadar kan dijelaskan di ayat tersebut ya, bahwasanya udah jelas tadi. Nah, kalau Naharul Qadar ini merupakan, kalau dalam keterangan kitab ini sih saya belum menemukan ya, mungkin barangkali dari teman-teman yang di sini ada yang sudah menemukan Naharul Qadar. Ini tidak ada istilah Naharul Qadar. Mungkin bisa jadi untuk istilah Anda sendiri dan kita semua yang di sini, untuk bahwasanya di siang-siang hari kita, kapanpun itu, bukan hanya bulan Ramadan, ini merupakan sesuatu yang jelas kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif. Dengan kata lain, kita menolong orang dan mencatat tulisan atau apa dan lain sebagainya, mengaji dan lain sebagainya, pokoknya bernilai ibadah, itu merupakan Naharul Qadar. Mungkin ini bisa jadikan acuan buat diri kita sendiri. Kalau dalam kitab sendiri itu tidak ada. Cuman keterangan jelas bahwasanya Allah itu mencintai hamba-hamba yang mana hari itu lebih baik dari hari kemarin. Bulan tersebut lebih baik dari bulan kemarin. Tahun tersebut lebih baik dari tahun kemarin. Makanya di dalam beberapa keterangan kitab menegaskan bahwasanya malam-malam Lailatul Qadar, kenapa kita harus dituntut atau kita dianjurkan sekali atau disunahkan muakkadah untuk melakukan hal-hal yang positif. Di salah satunya adalah dengan tadi ya, memberi makan untuk orang yang sahur dan buka, dan bersedekah dan lain sebagainya, itikaf di masjid, berzikir, berdoa, membaca istighfar. Kenapa? Karena di malam tersebut ini Allah mencatat kembali. Jadi untuk acuan tahun berikutnya, oh ini orang ini sudah dikategorikan orang yang ahli ibadah. Nah, berarti untuk tahun ke depan dikategorikan lagi untuk orang-orang yang ahli ibadah karena nilai rapotnya ini bagus. Nah, ketika orang sudah dicatat dalam catatan amaliyahnya dikategorikan minas su'ada atau orang yang dikategorikan ahli ibadah, tentu dia akan dimudahkan dan akan dibantu, akan diarahkan jalannya oleh Allah untuk menuju jalan-jalan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Karena ketika sudah dicatat oleh Allah dalam minas su'ada ya, pasti akan dipermudah jalannya. Mungkin demikian. Nah, kalau untuk tentang sedekah tersendiri, di berbagai kota kayak di kota asli saya, di Purwokerto itu, ada salah satu desa yang sudah memberi sanksi ketika dia ngasih atau bersedekah ke pengemis. Ketika bersedekah ke pengemis 50.000, misalkan atau 500, ini didenda 50.000. Jadi misalkan dia ngasih 1.000, dia didenda 100.000 untuk daerah. Ini. Karena apa? Karena memang kebanyakan banyak ditemukan pengemis itu malah justru lebih kaya dari orang yang ngasih. Ada salah satu pengemis di daerah sini saja di Buntet, ini beristri 2. Ini jangan ini jadi rumahnya megah gitu. Jadi ketika orang sudah tahu dia pengemis di sini karena memang ditanya enak ngemis daripada kerja tidak capek. Kalau ngemis 1 hari bisa dapat 200.000. Kalau kerja 1 bulan baru dapat 300.000. Ada yang demikian juga. Jadi dari kita kalau sudah tahu kalau dia pengemisnya itu adalah memang nyuwun sewu, orang yang memang tidak berkompeten, maksudnya memang dia berkompeten untuk bekerja, dari fisik kita bisa melihat dia bisa bekerja. Misalkan dari memang kelihatannya dia lusuh contoh, tapi dia masih ada tenaga, masih bisa untuk bekerja. Jadi ketika kita ngasih untuk mereka, lebih baik kita urungkan. Jadi kita harus
bisa memilah ya, harus bisa selektif memilih pengemis, karena tuh ada juga pengemis itu yang nyata-nyata membawa anak kecil itu merupakan anak sewaan. Jadi banyak dari mereka itu anak kecil itu merupakan nyewa gitu. Jadi nyewa ke temen lalu bayar berapa, dikasih berapa. Nah, nanti kadang dicubit agar supaya nangis atau lainnya. Ini memang kejadian, memang terjadi. Jadi bagi kita mungkin harus selektif ya ketika ngasih kayak ke pengamen gitu. Pengamen juga sama, walaupun dia bekerja nyanyi gitu kan, tapi kan dia masih ada tenaga, masih ada kemauan, karena kalah gengsi saja mereka tidak mau mencari pekerjaan. Atau kadang ada pekerjaan tapi dia malu melakukannya, ada pekerjaan tapi merasa tidak selevel, jadi dia malah merasanya lebih nyaman dengan mengamen atau lebih nyaman dengan berpakaian lusuh, ya kan, berpakaian lusuh lalu dia mengemis gitu. Nah, ini tidak dibenarkan karena pekerjaan yang paling dibenci ya, pekerjaan yang paling hina itu adalah yang mengemis itu. Jadi mungkin ini PR dari PR buat kita semua lah ya, bagaimana mengentaskan pengemis ke pengemis itu. Mungkin bisa jadi ada kita apa namanya semacam kita kumpulkan mereka-mereka, lalu ada suruh baca apa, dikasih pengertian tentang bagaimana tata cara berkehidupan bersosialisasi yang baik. Mungkin bisa jadi barangkali ada yang punya waktu senggang bisa jadi mendedikasikan dirinya kepada mereka-mereka jika mau dikumpulkan. Memang susah sih. Tapi mungkin selektif dari kita sendiri. Dosa enggak? Misalkan kita tidak ngasih, misalkan nih kita lagi lewat di tengah jalan, ada orang meminta-minta gitu, ada orang meminta-minta gini. Kita enggak ngasih, dosa enggak? Bisa jadi ketika kita, menurut kita, karena kita kasat mata melihat mereka, oh dia masih mampu kok bekerja. Dia masih mampu mencuci piring atau mendorong gerobaknya untuk dagang cilok, cilor, dan lainnya. Makanya saya tidak mau ngasih, agar supaya dengan tujuan dia mau berusaha. Tetapi misalkan kalau kita melihat mereka, ya mereka misalkan tidak dikasih, akan mengamuk, membahayakan diri kita, atau menyakiti kita, ya pokoknya menjadikan diri kita ini tidak aman gitu. Ya oke lah, bisa kita kasih berapa atau berapa. Mungkin bisa kita lihat seperti itu. Karena memang sebenarnya sedekah itu aslinya untuk mereka-mereka yang fakir miskin. Nah, kalau yang miskin kan kita bisa lihat orang yang dia bekerja tetapi pengeluarannya itu lebih besar dari gajinya. Itu kan miskin. Nah, kalau yang fakir dia sudah tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai kemampuan, itu kan memang orang yang fakir. Tapi kalau memang pengemis kan bisa dikategorikan dia masih mampu untuk bekerja, cuman kemauannya yang tidak ada. Dan kadang besar dengan ego gengsinya. Mungkin bisa mewakili? Ya, terima kasih Bu Nyai atas penjelasannya yang semoga bisa menjawab tadi pertanyaan dari Atika terkait dengan Karena kadang Mbak Sarah ya, Ya. pengemis itu ada yang kayak buntung kakinya, tapi Ya. nyatanya tidak. Jadi Ya. apa ya, semacam Palsu. bodoh palsu Ya. gitu kan. Banyak. Ya, benar Bu Nyai. Ini karena momen sedekah itu di bulan Ramadan itu kan berlipat ganda ya semua pahala kebaikan. Jadi kayaknya orang selain berlomba-lomba melakukan kebaikan juga ada orang yang memanfaatkan momen Ramadan untuk tadi mengemis, meminta-minta dan lain sebagainya. Yang itu kadang kita juga bingung mau dikasih atau enggak ngasih, atau jadi harus ada kriteria pada siapa kita menyalurkan sedekah atau zakat atau apapun donasi ya di bulan Ramadan ini. Barangkali ada teman-teman lain yang mau ditanyakan pada Bu Nyai terkait dengan Memang sedekah yang paling diagungkan, sedekah yang paling mulia ya kata Nabi. Beliau Rasulullah Muhammad SAW ini bersabda bahwasanya sedekah yang terbaik adalah sedekah fi Ramadan. Memang sedekah di bulan Ramadan. Tetapi kan sedekah ini berbeda dengan hibah, berbeda dengan hadiah gitu kan. Sedekah itu berbeda dengan hadiah. Kita bisa kok sedekah dengan mereka-mereka orang tua sendiri kita. Kita bisa bersedekah kepada orang tua kita sendiri juga boleh, bisa akribah.
Karena sedekah yang paling utama juga sedekah untuk mereka-mereka aqribah, untuk saudara-saudara kita. Gitu. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan tipu muslihat mereka-mereka lah ya. Kan kita juga bisa lihat lah siapa yang memang nggak mampu beneran, itu bisa kita lihat. Masuk saja. Ya, terima kasih Prof. Tuti Hamidah undur diri dari ruang Zoom. Terima kasih Prof. Tuti Hamidah sudah berkenan hadir. Beliau adalah Kirain mau satu itu diri closing majelis. dulu, Profesor. Gimana, Bu Nyai? Profesornya kirain mau closing dulu. Penting. Beliau izin untuk meninggalkan ruangan Zoom. Teman-teman yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan nanti sebelum kita akhiri pengajian Ramadan ini dengan doa bersama. Sebenarnya doanya sangat menyentuh dan saya sudah request ke Bu Nyai tidak hanya berbahasa Arab tapi juga berbahasa Indonesia biar teman-teman yang belum atau tidak memahami bahasa Arab bisa menjiwai makna dari doa akhir Ramadan atau doa untuk menggapai Lailatul Qadar. Jadi tanggal 23 kemarin bukan berarti ya Bu Nyai ya, bukan berarti kita tidak lagi punya kesempatan untuk meraih. Ya, lu tidur terus. Jadi selama Ramadan tidur terus, karena udah Tadi lewat. malam kan harusnya tadi malam gitu. Kalau menurut catatan Imam Ghazali kan karena puasanya Sabtu, tadi malam Lailatul Qadarnya. Ayo pada melek nggak tadi malam? Sebelum doa, mungkin kita request satu video dulu ya. Profil Fahmina, karena kalau Mubadalah sudah sering diputar, masih banyak teman-teman yang belum tahu profiling Fahmina, karena Mubadalah berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Setelah itu kita akan mengamini bersama-sama doa dengan Bu Nyai Fadilah Munawaroh. Silakan profil. Makna Fahmina. Nama Fahmina diambil dari bahasa Arab, faham, yang berarti pemahaman, nalar, dan perspektif. Dan kata na adalah dhamir nahnu, yang berarti kita. Atau ina, akronim dari Indonesia. Dengan demikian, Fahmina berarti pemahaman kita, nalar kita, atau perspektif kita tentang teks keagamaan dan realitas sosial, atau pemahaman tentang keindonesiaan. Nama Fahmina menyiratkan niat untuk menggugah kesadaran bahwa apa yang dianggap sebagai kebenaran sebenarnya adalah sebatas pemahaman manusia yang bersifat kontekstual. Oleh karena itu, perlu dialog, saling bertukar pemahaman tanpa ada pemaksaan untuk menerima atau menolak pemahaman yang dianut. Nama Fahmina juga adalah penegasan bahwa pemahaman dan kebaikan ada pada setiap kelompok manapun. Oleh karena itu, perlu ada pengakuan dan penghormatan atas perbedaan dan keragaman. Apa yang menjadi visi dan misi Fahmina Institute? Visi Fahmina Institute terwujudnya peradaban manusia yang bermartabat dan berkeadilan, berbasis kesadaran kritis tradisi pesantren. Misi Fahmina Institute 1. Menguatkan otoritas dan kapasitas ulama perempuan dengan membangun sistem dan ekosistem gerakan intelektual, kultural, sosial, dan spiritual yang tanggap, efektif, dan berkelanjutan untuk membumikan paradigma keulamaan perempuan yang berakar dari Cirebon. 2. Mengarus utamakan wacana kritis tradisi pesantren dan paradigma keulamaan perempuan dalam gerakan kultural Islam untuk perubahan sosial. 3. Mengembangkan ruang belajar dan ruang aman untuk penguatan penggerak Fahmina Institute. 4. Melakukan pembelaan non-litigasi secara efektif dan berkelanjutan bagi kelompok yang dilemahkan. 5. Membangun kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi pengelolaan Fahmina adalah
kesetaraan dan keadilan, kebinekaan dan kebersamaan, kejujuran dan keterbukaan, kemandirian dan keberlanjutan. Apa saja yang dilakukan Fahmina saat ini? 1. Melakukan pengkaderan ulama perempuan untuk menciptakan kader-kader ulama perempuan yang memiliki pemahaman keagamaan yang terbuka, memiliki perspektif keadilan gender, dan mampu menganalisis sosial kemanusiaan, serta mampu mengorganisir dan mendampingi komunitas. 2. Mengawal kerja-kerja hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam bentuk diseminasi kepada komunitas ulama perempuan dengan berbagai forum yang dimiliki komunitas. 3. Menguatkan dan mendampingi komunitas lintas iman dengan pengkaderan dan menginisiasi forum-forum perjumpaan lintas iman. 4. Mendampingi desa dengan membentuk kader penggerak untuk aktif dalam proses pemberdayaan dan pemajuan desa. 5. Membentuk kecamatan sadar toleransi dengan mengkader penggerak forum lintas iman yang merespon isu-isu keberagaman di tingkat kecamatan. 6. Menguatkan jaringan perempuan dari berbagai organisasi di Cirebon dengan memfasilitasi pertemuan-pertemuan serta mendorong keterlibatan aktif dalam advokasi kebijakan di daerah dan nasional. 7. Memproduksi pengetahuan tentang keadilan gender, toleransi, dan perdamaian dalam kajian teks-teks keagamaan dan realitas sosial. Fahmina Institute bersama tradisi untuk kemanusiaan dan keadilan. Sama tradisi untuk kemanusiaan dan keadilan itu tagline dari Yayasan Fahmina Cirebon. Kita kembali pada Bu Nyai Fadilah. Sebelum kita akhiri, silakan Bu Nyai untuk kita bersama-sama untuk doa. Satu lagi ya. Ya. Ini akan bareng-bareng bahwasanya ketika kita mendres Al-Quran di bulan Ramadan, ini sesungguhnya malaikat Jibril turun deres bersama kita. Jadi jangan sampai sia-siakan waktu kita di terakhir. Berarti ini masih ada waktu 1 minggu lagi kita mendres Al-Quran ya di malam bulan Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Kita memantaskan diri kita untuk menjadi insan yang bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yughfi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma fir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li a'mamina wa li ammatina wa li masyayikhina wa li masyayikh masyayikhina wa li man ijtama'na hahuna bisababih. Ya Allah, Sang Pemilik ilmu lagi Maha Kuasa, kami berkumpul di sini untuk menuntut ilmu dan menambah wawasan yang luas. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Sang Pemurah, saat kami datang kepadamu hari ini untuk membahas hal-hal yang penting, kami mohon bimbingan-Mu ya Allah. Puji syukur kepada Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. Jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikanlah petunjuk dan bimbingan pada kami agar kami dapat menjalankan ya Allah. Bukakanlah hati kami ya Allah. Bukakanlah hati kami dan pikiran kami ya Allah untuk menerima setiap pengetahuan yang telah disampaikan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua hal-hal yang telah menjadikan diri kini untuk mendorong dalam kebaikan ya Allah. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'i taubati dhunubah wa satarda biridayil maghfiran ta'uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanum manahum quldu an wusuli ila mitliha فلا دار من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لأعمال صالح يبغاسناه على ممر الدهور. Ya Allah, kuatkanlah hati kami dan mampukanlah kami untuk selalu berbuat kebaikan ya Allah. Kuatkanlah kami untuk selalu
menjalankan segala perintah-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah untuk selalu menjadi insan yang selalu dirindukan oleh-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ajirna minan nar. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, semoga yang hadir di sini disehatkan semuanya. Semoga yang hadir di sini dimudahkan segala rezekinya, diberikan keberkahan, diangkat segala penyakitnya, dikabulkan segala doanya, dikabulkan segala apa yang dia inginkan ya Allah, diampunkan segala dosanya Allah. Semoga semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marhaban ya Ramadan busyra lana bi Ramadan ighfir lana ya Rabbana wa'afina wa'fu anna. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Bismillahil Fatihah. Terima Terima kasih. kasih Mbak Sarah. Mohon maaf dari kami ya. Ya, terima kasih Bu Nyai Fadila dengan doa yang sangat menyentuh. Berakhir sudah rangkaian ngaji Ramadan inklusi bersama seluruh jaringan Kongres Ulama Perempuan di Indonesia, dukungan dari Yayasan Fahmina dan seluruh jamaah ngaji Rain, Salingers Mubadalah dimanapun berada. Kami atas nama redaksi Mubadalah ID juga mengaturkan mohon maaf lahir dan batin. 1 minggu lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri, Hari Kemenangan. Kami juga mewakili seluruh redaksi, website, media sosial, dan lain sebagainya. Kami barangkali dalam seluruh rangkaian sesi ngaji dari pertama sampai hari terakhir ini, kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada Bu Nyai Erik Rahmawati juga dari Malang. Terima kasih Bu Nyai sudah hadir di ruang Zoom ini. Ramadan nih dapat kiriman banyak nih. Oh iya, Bu Nyai Erik. Terima kasih sudah hadir. Monggo Bu Nyai Eri. Terima kasih. Nanti deh kalau ke Cirebon. Ya, Bu Nyai. Monggo. Terima kasih teman-teman Salingers, Akademi Mubadalah, ada Rahmi, ada Atika, tadi ada Selamat Ginanjar, terima kasih sudah hadir, ada Kamil, Lutfi, Taufik, ada Najma, Putri Nada, terima kasih. Terima kasih Bu Nyai. Langsung aja.